Kabar. Hari ini saya mau reading tentang apakah dia akan kembali. Ini untuk Anda yang pengen dia kembali. Kalau nggak mau dia kembali ya udah, nggak usah nonton videonya. Oke, darling, honey bunny, sweetie, my love, my heart, my soul. Untuk yang pengen dia kembali aja ya, kalau yang udah buang-buang dia ke laut atau buang-buang dia ke benua yang lain atau ke Antartika atau ke planet Mars atau ke planet Pluto, paling ujung di luar planet Pluto Anda sudah buang dia jauh, ya udah terserah Anda dan Anda tidak usah nonton video ini, oke? Ini hanya untuk yang pengen tahu dia bakalan balik atau tidak, terutama yang lagi silent treatment atau masa jeda atau udah nggak tahu lagi harus ngapain, bahkan udah masukin kepala ke ember pun tetap nggak bisa selesaikan atau mengurai masalahnya dan udah stuck. Oke, ini untuk yang stuck ya. Oke, yang belum like, belum komen, belum share, belum hit comment atau dislike whatever, silahkan, dipersilahkan. Oke, selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Kita mulai dari Librans, oke? Energi dari Librans. Apakah dia akan kembali? Saya hanya pegang 2 deck aja ya, jadi nggak banyak-banyak, biar nggak terlalu lama waktunya, oke? Nah, apakah dia akan kembali? Oke, sekali lagi, apakah dia akan kembali? Energi untuk Librans, oke. Darling Angels, apakah dia akan kembali di waktu terdekat? Energi untuk Librans, energi masa depan terdekat 1-2 bulan ke depan ya. Berarti untuk April dan Mei. Ya, masa April dan Mei, apakah dia akan kembali? Untuk Librans, Sun, Moon, Rising, and Venus. April, Mei 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, darling angels. Thank you, thank you. Thank you. Ini bisa untuk April atau Mei atau saat Anda dapat video ini dan Anda rasa pengen dia kembali atau Anda pengen tahu apa dia kembali atau enggak. Jadi bisa timeless untuk video ini. Oke. Satu deck untuk top dan bottom of the deck satu. Oke. Oh, di sini ada forgetting oneself. Dia lagi berjuang untuk melupain Anda, guys. Especially Librans. Librans, dia lagi berjuang untuk melupakan kamu, forget oneself. Oke, dia lagi jumawa, lagi merasa jago. Oke, dia merasa bahwa dia bisa tanpa Anda, so dia berusaha untuk lagi berjuang untuk melupakan Anda. Oke, lagi ngebuktiin sama dirinya bahwa dia nggak butuh Anda. Nah, kayak gitu, forgetting oneself. Oke, tapi apakah berhasil? Nanti kita lihat. Oh, di sini ada faith to suffer. Di sini kebohongan tentang takdir. See di sini. Ini bottom of the deck, Librans. So, Librans, di sini seperti kamu merasa dia tidak serius sama kamu, kamu ngerasa kayak dia banyak drama, dia menipu kamu. Kayak dia bicara berbeda dengan apa yang dia lakukan. Di sini seperti dia bual, dia merasuki Anda, and then dia pergi gitu aja. Oke. Ghosting, I don't know. Ini kayak merasa sombong gitu. Karena mungkin dia merasa Anda mencintai dia. Di sini karena Anda kena bujuk rayu dia, buayanya dia. So Anda terpikat, terpukau, dan Anda mabuk kepayang sama dia. Di sini. So dia merasa Anda yang butuh dia, bukan dia yang butuh Anda. Whatever ya, dia begitu dengan Anda. So ya. Dia lagi so jago untuk melupakan Anda. Oke, let's see. Anda lagi mabuk kepayang. Jadi kayak gitu. Bahasanya seperti yang ada di TikTok atau yang ada di TokTok gitu ya. Lagi cinta-cintanya kemudian dihempaskan. Nah, itu dia. Librans lagi ngerasain kayak gitu. Oke? So dia lagi sombong sekali ya, merasa hebat. So kita lihat lagi dari 78 deck ya, satu deck aja biar jangan lama-lama durasinya. So ini untuk Librans, apakah dia akan kembali? Oke. Darling Angels, apakah dia akan kembali? Untuk yang terkoneksi dengan Librans, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi April dan Mei 2022. Energi masa depan terdekat, please clarify, darling angels. Please clarify, please clarify.
clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay. So, di sini ada 6 deck ya. 3 untuk top, 3 untuk bottom. Di sini ada Two of Swords. Oh, dia broken heart. And then, oh, apa ku bilang? Jangan terlalu sombong. Nah, ini dia ya. Untuk Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Librans kamu bisa dealing dengan sesama air sign. Oke, the moon energy ada Pisces di sini. Nine of Pentacles, kamu ngerasa lonely. Page of Pentacles, ada energi Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgos. Wait and see, wait and see. Dari pihak Anda, Librans. So, bottom of the deck energi Anda dan top decknya energi dia. Di sini dia, ini seperti lagi jumawa begitu, lagi merasa hebat bahwa oke, dia blokir kamu. Dia bilang kayak di hati dia, di pikiran dia karena Swords di sini. Aku nggak butuh kamu, Librans. Ini dia. I know. Oke. So, seperti di blog begitu, dia nggak mau ngomong dengan Anda setelah dia memutuskan cinta dia sama Anda. Setelah Anda bertengkar hebat dengan dia bilang, kita putus, bye, I don't need you, I don't love you anymore. Sini. So, broken heart. Dia ngerasa broken heart setelah gini loh, setelah kalian tidak saling bicara, setelah semuanya usai, baru dia patah hati. So, waktu dia berantem itu emosinya lagi meledak sampai ke kepalanya dan boom, situation, kita putus. Nah, and then udah, begitu selesai, kalian tidak saling bicara, dia tidak mau juga bicara dengan Anda, baru dia rasa kehilangan Anda. Baru dia rasa sakit hatinya tanpa Anda. Jangan pikir orang yang putusin kita dia nggak broken heart loh. Ini dia broken heart. Oke, seperti unrequited love. Dia menolak cinta Anda hanya karena emosi. Hanya karena emosi yang lagi meledak-ledak. Di sini dia ingin kembali. Oke. Dia ingin kembali tapi ya kayak denial gitu sama dirinya sendiri bahwa oke, I don't need you, Librans. Nah, itu dia. Kelihatannya sih ini kayak oke, jumawa sekali. Dia punya pride yang terlalu tinggi, oke. And then kita lihat energi kamu. Kamu merasa sedih di sini, intuisi kamu cukup bekerja keras. Mengurai satu persatu apa yang terjadi, what the hell, what happens di sini. And then kamu single, kamu sangat bahagia dengan single kamu, tapi ya kamu ngerasa lonely. Pelan-pelan kamu mencoba untuk move on di sini, mencoba koneksi yang baru. Pelan-pelan kamu berusaha untuk menerima kenyataan, acceptance di sini tentang oke, dia sudah putusin saya, apalagi yang harus ditunggu di sini? Ya, kamu sedang menunggu destiny berikutnya, next chapter hidup kamu. Seperti kamu ngerasa di sini bahwa dia hanya menipu kamu atau memberi keyakinan yang membuat kamu merana, begitu seperti dia memberikan kamu harapan palsu di sini. Oke, so apakah dia akan kembali? Dia akan kembali setelah dia bisa meruntuhkan kesombongan dirinya, big egonya di sini. Anda bisa lihat sendiri di sini, forgetting oneself. Dengan egonya, dadanya dibusungkan ke depan di sini kayak, I don't need you, Librans, kayak gitu situasinya. Oke, dia tahu kamu cinta sama dia, kamu bucin sama dia, dan kamu akan mengejar dia. But at the same time, when dia bilang putus, kamu bilang stop. Kamu nunggu aja. Di sini nggak ada action, no action di sini. Bahkan kamu mencoba untuk menggenggam kembali komitmen kamu dan melihat ke depan apa yang harus kamu lakukan jika tanpa dia. Even di sini kamu lonely. So, ini sangat sedih di sini. The moon energi seperti Anda merana, menangis, seperti broken heart di sini. Tanpa kata-kata, Anda tidak bisa sharing pada orang lain. Hanya bisa merasakan dengan cukup kuat rasa sakit di dalam hati Anda. Oke? So, kita pergi next ini apa ya? Next ini kita pergi ke Capricorn ya.
untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Apakah dia akan kembali? Kita mulai. Darling Angels, apakah untuk yang Capricorn, apakah dia akan kembali? Oke. Darling Angels, please clarify energi dari Capricorn. Dia yang terkoneksi dengan Capricorn. Untuk dia yang terkoneksi dengan Capricorn, apakah dia akan kembali untuk energi masa depan terdekat April, Mei? Please clarify, please clarify. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. So ini dia. I won't cry for you. See. Dia broken heart. Menangis darah di sini. Coba Anda bayangkan orang yang patah hatinya, luka hatinya, pahit hidupnya, tapi nggak bisa nangis. Anda bayangin dulu. Kenapa dia nggak bisa nangis? Karena dia terbiasa sakit. Karena terbiasa dengan pahitnya hidup. Luka hati. Sudah terbiasa. Jadi nggak bisa nangis lagi. Air mata udah nggak bisa melukiskan betapa deepnya pahit yang dia rasakan. Tapi alam spiritual menunjukkan seseorang yang begitu sedih, tenggelam dengan kepahitan, kegagalan, hidup lagi dan lagi, terpuruk, jatuh bangun, dan selalu ada di sisi yang paling pahit. Dia mengeluarkan air mata darah di sini. So, mungkin kamu ngelihat, it's okay semuanya, dia tersenyum, dia baik, dia bahagia aja, tapi ternyata kamu harus tahu dia sangat sedih di sini, sangat pahit, broken heart di sini, menangis darah di sini. You can see this? Dengan rasa kecewa dia. Okay, so what are you doing, Capricorn? See, be careful dengan karma situation. See, di sini ada yang kamu buat pahit hatinya. Bottom of the deck. Downcast pride. Ini bottom of the deck untuk kamu. So top deck buat dia, bottom untuk kamu. Kamu terlalu sombong. Harga diri, pride kamu. Ini ada seseorang yang menggunakan mahkota emas. Anda bisa lihat di sini dia menggunakan crown, golden crown. Tapi ya akarnya hanya sampai di lehernya aja. Sisanya dia tidak berakar. So ini manusia yang hanya mengutamakan kepala ke atas. Dada ke bawah tidak dia utamakan. Ya, kepala ke atas ini kan tentang kesombongan diri, kesuksesan diri, kejayaan diri, jabatan, status sosial, kesuksesan, pendidikan yang tinggi, segala macam lah ya, kesombongan diri yang bisa diraih dengan genuinnya seseorang, tapi dia cuma berakar cuma sampai leher. Dari tubuhnya dia, dari dada ke bawah sudah tidak ada. Dada ke bawah, cakra keempat dia tentang cinta kasih udah nggak ada. Tentang rasa memiliki koneksi dengan orang-orang yang dicintai udah nggak ada. Jadi lebih mengutamakan kejayaan, kesombongan diri, status sosial. Jadi kalau ketemu orang itu Capricorn, kamu lihat dulu ini siapa orangnya, asal usulnya, bibit bebet bobotnya gitu loh. Pendidikannya apa, status sosialnya apa, berapa penghasilan dia sebulan. Oke, dia lebih dari saya atau tidak? Oke, kesombongan diri. Pride di sini. Downcast of pride. Downcast pride. So ini kamu. Oke. Terlalu sombong. Oke, mungkin kamu seorang yang sangat berhasil, sangat berjaya, punya karir, punya status sosial, jabatan. Semua orang bisa mengenal kamu. Orang pasti tahu kamu siapa. Seorang yang sangat sukses dan selalu dicontohi. Tapi ya, ternyata Anda hanya kepala ke atas. Ya, leher ke atas. Ini leher ke atas. Sosok Anda secara spiritual, Anda hanya leher ke atas. Anda tidak punya kasih sayang cinta. Di bawah itu, leher ke bawah Anda tidak punya. Anda tidak punya kasih sayang cinta yang tulus, tidak ada. Anda melihat semuanya dari apa yang dibawa oleh orang lain atau apa yang dimiliki orang lain. Kepala ke atas doang.
Oke. So ya, kita lihat dari 78 deck, apakah dia akan kembali, karena dia sangat broken heart, dia sangat pahit. Ya, Anda beri dia kepahitan. Oke, so tapi ini nanti saya dibully ya, karena saya seperti menjudgmental si Capricorn. So ini bisa vice versa, darling, honey bunny, sweetie, Alibaba. Darling angels, energi dari Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Apakah dia akan kembali? Dia yang terkoneksi dengan Capricorn, energi terdekat, energi di April and Mei 2022. Please clarify, my darling angels, tolong kasih tahu. Thank you, thank you, thank you. So, kenapa bisa begitu? Maksudnya gini, reading ini kan berarti kalau benar, Anda bisa berubah dong. Anda bisa berubah dong kalau Anda memang Anda di pihak yang sombong, sangat melihat status sosial orang lain. Atau lebih mudah menghina orang lain karena orang itu mencintai Anda, begitu Anda merasa lebih dominasi, begitu mungkin Anda bisa berubah sih. Jadi ini ada positif juga dari reading ini kan. So ini top decknya untuk dia dan bottom of the deck untuk Anda ya. Cepi, di sini ada Knight of Cups, di sini ada Two of Swords, di sini ada Four of Wands. Oke. And then bottomnya adalah kamu. Oke, Seven of Cups. Oke. Ace of Pentacles. Queen of Wands. Oke. Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgos, Anda bisa dealing dengan sesama Earth sign. Libra, Gemini, Aquarius, Pisces di sini. Oke, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ini bottom of the deck Anda juga, ini tentang Anda melakukan sesuatu dengan meledak-ledak. Itu dia, kalau orang yang hanya leher ke atas, ini dia. Orang yang hanya leher ke atas, dia akan meledak-ledak. See, di sini, Eight of Wands, dia akan sangat meledak-ledak di sini. Untuk melakukan sesuatu berdasarkan kecerdasan dia, tanpa hati nurani, tanpa rasa cinta atau apapun itu. Karena dia hanya leher ke atas. You know what? It's so dangerous. Orang tanpa hati, cinta, kasih sayang, even terlalu cerdas, bisa merusak bumi ini ya. Oke. So be careful. This is so negative energy for you. Kalau kamu yang ada di bottom ya, karena ini top and bottom bisa vice versa. So, sangat meledak-ledak dari pihak kamu. Situasi yang tiba-tiba terjadi, tiba-tiba chaos hubungan Anda, dan dia merasa sangat broken heart di sini. Seperti dia, intuisi dia, ini Pisces energi seperti terlihat jelas di sini. Anda bisa lihat di sini mentari bersinar cukup terang benderang dengan cahayanya. Rasanya dia tarik kembali perasaan dia untuk Anda. Seperti orang yang tiba-tiba cabut hatinya untuk Anda. Kayak shocking moment gitu, dia kayak shocking, surprise dia di sini. Langsung dia tarik cintanya untuk Anda, kayak sakit hati ya, orang kayak sakit hati, udah gua nggak cinta dia lagi, kayak cabut rasa cinta dia untuk Anda gitu. Ini dia. Tiba-tiba terjadi sih. Ya, mudah-mudahan saya tidak batuk jadi nggak putus videonya. Kalau putus videonya berarti ada 2 video ya. Oke, so di sini kayak dia ngerasa harus menarik diri untuk tidak mencintai Anda. Itu harus cabut, kayak dia menyesal mencintai Anda gitu. Kalau tahu bakal sakitnya begini, dia nggak akan mau cinta sama Anda. Di sini seperti dia menunggu untuk tidak lagi berkomunikasi dengan Anda. Dia sudah merasa harus berdiri tegak tanpa Anda. Ada keputusan yang akan diambil, tapi dia masih sedang melihat, wait and see apa yang terjadi. Sementara dia tidak sadar. Di sini Anda bisa lihat di belakang dia ada wolf, ada serigala. So sebenarnya dia dalam keadaan bahaya di sini. Seperti kayak begini. Dia ingin mengakhiri hubungan dia dengan Anda, bahkan komunikasi dia dengan Anda. But di sini serigala seperti inner conflict dia. Seperti
Dia mencintai Anda tapi Anda menyakiti dia. Orang yang dia cintai akan menyakiti dia. Karena ini serigala dari belakang. The fox ini kayak seperti menyerang dia dari belakang. Tapi standby di sini bagaimana? Dia tidak mau lagi. Jadi gini, ada situasi juggling dalam gambling, begitu juggling dalam hidup dia, bahwa dia mencintai seseorang yang akan menyakiti dia. So harusnya kalau secara pribadi dia, personality dia untuk protection dirinya, di sini seperti dia menaruh pedang, 2 pedang dia di belakang dia. Harusnya dia melindungi dirinya. Tapi dia mencintai Anda. Ketika dia tidak melindungi dirinya, kepahitan ini akan menimbulkan air mata, darah di sini. Anda sering menyakiti dia, jadi dia kayak susah sekali untuk menangis, sudah nggak bisa menangis gitu. Tapi kalau secara spiritual itu orang biasa menangis darah karena sudah terlalu pahit hidupnya. Itu yang dia lagi juggling di sini. Apakah harus benar-benar putus kontak komunikasi dengan Anda daripada dia terus tersakiti dengan kehidupan kepahitan dia, atau dia membiarkan Anda masuk dalam hidupnya dan Anda akan menyakiti dia seumur hidup dia. So ini situasi sangat juggling untuk dia. Kenapa kok bisa juggling? Kok bodoh banget mau cinta sama orang yang akan menyakiti kita? Mungkin kalian bisa komentar begitu. Ya, tapi kalau ini sudah soulmate atau twin flame, ini butuh perjuangan dan kesadaran. Karena tidak semua orang bisa secara mudah melepaskan orang-orang toksik yang merusak pertumbuhan jiwanya. Tidak semua orang, guys. See? Oke. Jadi Anda mesti pahami itu. And then energi dari Four of Wands di sini sih perencanaan untuk menikah, atau kalian sudah menikah. Dia merasa bahwa hubungan ini dibangun atas dasar keinginan bersama, bahwa kamu benar-benar bahwa kamu adalah orang yang benar-benar dia tunggu di sini. Saya cekukan. Jadi bagaimana? Di satu sisi dia ingin bersama dengan Anda, menikah dengan Anda atau mempertahankan pernikahan kalian. Di sisi lain banyak kepahitan yang Anda berikan, Capricorn. Karena Anda sangat-sangat punya pride yang luar biasa ya. Anda hidup hanya dari leher ke atas. Anda tidak punya hati, cinta, kasih sayang. Anda tidak punya rasa memiliki pada orang yang Anda cintai. Anda memiliki apa yang menjadi diri Anda, keberhasilan Anda. Anda benar-benar menggenggam keberhasilan Anda, kesuksesan Anda, jabatan Anda. Ya, Anda hidup dari leher ke atas. Di sini. Oke. So kita lihat energi Anda. Di sini Anda merasa dia nggak mau sama Anda cari yang lain. Mulai bergerak maju untuk komitmen. Anda merayakan kemerdekaan Anda tanpa Anda sadari. Anda seperti menunjukkan bahwa Anda move on, Anda nggak butuh dia. Dan bahkan Anda tidak menyadari bahwa Anda sudah memberi kepahitan dalam hidup dia. Anda nggak peduli. Anda nggak peduli, Anda sudah menyakiti dia. Hati-hati dengan apa yang Anda tabur, karena itu yang akan Anda tuai. Tidak selamanya Anda merdeka, bebas di sini, Queen of Wands. Tidak selamanya. So, dia seperti mungkin beberapa sudah merencanakan pernikahan, beberapa sudah menikah. So, dia masih bingung, so dia akan stay untuk tetap menunggu Anda kembali. Jadi kalau Anda tanya apakah dia akan kembali, jawabannya dia hanya menunggu Anda kembali. Kalau Anda nggak kembali, ya dia hanya menunggu aja. No action, no effort dari pihak dia. Oke? Kalau Anda ingin dia kembali, Anda lah yang harus bergerak. Kalau Anda ingin kembali bersama, Anda tidak bisa berharap dia kembali kepada Anda, karena dia tidak akan melakukannya. Dia hanya menunggu ada pertemuan di antara Anda dan dia. Oke, so itu aja. Oke. Sekarang kita pergi kemana ya? Sekarang kita pergi ke Cancer ya. Energi Cancer. Darling angels, please clarify energi dari Cancer. Untuk reading Cancer, energi terdekat, masa depan terdekat April dan Mei. Apakah dia akan kembali?
Please clarify, please clarify. Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus. Dia yang terkoneksi dengan Cancer. Apakah akan kembali? Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Energi April dan Mei 2022. Thank you, thank you, thank you. Oke. No, sorry. So ini top decknya dia. Oh, oke. Forgetting oneself, dia berusaha untuk melupakan Anda, Cancer. Dia berusaha dengan kemampuan dia. Dia mengandalkan kekuatan dia, kemampuan dia. Bahkan terlihat sangat sombong, terlihat tidak membutuhkan Anda. See? This is about pride. Berusaha melupakan. Oh, lupain aja tuh Cancer. Whatever. Oke. And then, ini bottom of the deck, energi untuk kamu. Queen of my world. See, kamu kalau inget dia, ledakannya tuh boom. Meledak banget, marah soalnya. Ada kemarahan dari pihak kamu sama dia. Oke, so ini sepertinya perpisahan atau masa jeda yang cukup dramatis. Kamu dengan kemarahan kamu, dia dengan rasa sombongnya dia bahwa dia tidak butuh kamu. I see. So sepertinya ini perpisahan yang cukup kasar ya terjadi. Dengan sangat emosional, negatif emosional, I guess. Kita lihat lagi energi dari 78 deck untuk dia yang terkoneksi dengan Cancer. Apakah dia akan kembali? Please clarify, please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, Cancer. Top untuk dia, bottom untuk kamu. Queen of Cups. Ya, see? Oke, Queen of Cups. Oh, the Justice, kamu bisa dealing dengan Librans. Di sini Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgos, Queen of Pentacles. And this is energi kamu, bottom of the deck. Six of Swords, Ten of Pentacles, and then the Empress energy, terutama Librans, Taurus di sini, Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgos. Ini lagi bottom of the deck kamu bisa dealing dengan Aries, ada di Emperor energy. So big ego dari pihak kamu. Kamu sangat perfeksionis ketika sesuatu tidak terjadi di dalam kendali kamu, di harapan kamu, di ekspektasi kamu. Itu sangat membuat kemarahan dari pihak kamu. Jadi kamu meledak begitu kalau nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan atau ekspektasi kamu. So kita lihat energi dia. Dia mencintai Anda, iya, dia mencintai Anda. Baper di sini. Baper sekali. Nah, di sini ada energi the Justice. Dia ngerasa perlu bersikap adil di sini. Bisa dia sumpahin kamu, the Queen of Cups dan the Justice. Jadi kalau dia lagi ngerasa bad mood dengan kamu, dia ngerasa kesal dengan kamu, ini kan feelings ya. Dia pasti ngucapin tuh di hati dia, awas lu kena karma. Nah ini dia. Ini nggak adil. Lu liatin aja nanti kena keadilan lu biar tahu rasa. Nah kayak gitu. Ini ada lagi bapernya gitu loh. So ini situasi karma, ya ini hubungan karma. Di sini ada Queen of Pentacles. Dia sudah merasa melakukan semua hal terbaik yang bisa dia lakukan untuk Anda. Dia beri Anda komitmen, dia beri Anda cinta, dia beri Anda legalitas di sini. Tapi seperti that's not enough for you, Cancer. Nggak cukup buat Anda. Karena di sini dia ngerasa dia sudah berikan semuanya. So kalau Anda pergi tinggalkan dia dengan kemarahan Anda karena keinginan Anda yang tidak tercapai, what the hell, dia nggak peduli. Di sini. Forgetting oneself. Udah, gue lupain lu aja. Nah ini dia, forgetting oneself. So dia merasa
mudah sekali untuk melupakan Anda karena dia merasa Anda terlalu berlebihan untuk meminta segala sesuatu dan itu tidak adil untuk dia. So dia merasa sudah memberi semuanya untuk Anda. Anda aja yang terlalu banyak menuntut. Oke. So kita lihat lagi energinya dia. Energi Anda ya. Ini bottom of the deck. Anda berusaha untuk move on di sini. Ya, Anda berusaha untuk move on. Anda bekerja keras di sini. Anda berusaha untuk bahagia dengan keluarga Anda, family Anda. Meskipun Anda bekerja keras di sini sendiri, tapi Anda masih merasa bahwa kalian akan tetap bersama di sini. Bahwa hubungan Anda berdua akan tetap bertumbuh di sini. Anda merasa bahwa hubungan ini akan tetap bertumbuh. Even Anda di sini ada ledakan kemarahan, Anda juga tidak mau kembali sama dia atau berbuat satu tindakan kembali sama dia. So, apakah dia akan kembali? Ini lama loh, lama karena yang satu masih meledak dengan kemarahan, yang satu bertahan dengan egonya. Kalau kamu tanya apa dia akan kembali, dia akan kembali ketika karma menggerakkan dia. Ketika karma menggerakkan dia. Karena dari pihak dia, kayak dia playing victim, kamu playing victim begitu. Trickery, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ya, ini sama-sama menunggu. Siapa yang duluan untuk kembali? Tapi dua-duanya menunggu. Kamu dengan ledakan kemarahan kamu, dia dengan kesombongan dirinya dia bahwa dia nggak butuh kamu. So, apakah dia akan kembali? Dia akan kembali ketika karma menggerakkan dia, karena di sini ada situasi karma. Lalu kenapa dia sudah melakukan segala cara, semua hal untuk hubungan kalian? Kenapa dia yang harus menjalani karma di sini? Mungkin dia yang mengakhiri hubungan. Even dia sudah melakukan semua hal terbaik untuk hubungan ini agar hubungan ini bertumbuh. Tapi sepertinya dia yang mengakhiri hubungan karena di sini ada kesombongan diri dan kamu di sini ledakan kemarahan kamu. So, dia yang mengakhiri hubungan. So, hubungan ini akhirnya dia yang harus pulihkan karena situasi karma di sini ada di energi dia. Oke? Situasi karma ada di energi dia. It's not fair, Nona Pastel. Gue kan udah ngelakuin segalanya. Oke, tapi kamu yang mengakhiri hubungan di sini. So, makanya ambil keputusan harus hati-hati. Situasi karma di sini ada di energi dia. So, apakah dia akan kembali? Dia akan kembali ketika ada energi karma yang berputar. Hubungan akan tetap bertumbuh di sini. Oke, kamu benar-benar kendalikan diri kamu untuk nggak kembali sama dia. I see. So, ini bakal lama sekali ya. Kalau kamu masih nunggu Cancer, dia kembali sama kamu, ini lamanya lama sekali. Karena harus nunggu situasi karma. Oke. So, kita lihat lagi energi dari habis Cancer apa ya? Habis Cancer. Oh ya, kita pergi ke Sagittarius lah ya. Tunggu saya acak dulu energinya biar nggak terlalu ini dinetralin dulu energi dari ini ya, Sagittarius ya, kita pergi ke Sagittarius. Oke. Energi dari Sagittarius, darling angels please clarify untuk Sagittarius, untuk dia yang dealing dengan Sagittarius, apakah akan kembali pada Sagittarius energi untuk April sampai Mei 2022 atau bisa timeless dengan siapapun yang terkoneksi dengan Sagittarius. Untuk jawab pertanyaan Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus, apakah dia akan kembali? Okay, please clarify, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, Sagittarius. Top untuk dia, bottom untuk Anda. Oh my God. Addicted. Oke. Dia sakit, kecewa, pahit, dikhianati,
dilukai hatinya. Bahkan dia tidak dapat respect dari kamu. I see. Anda bisa lihat di sini. Dia berdiri tegak dan seperti tidak peduli dengan rasa sakit yang terjadi di antara dia dan Anda, di hubungan dia dan Anda. So ini rasa sakit ini. Anda bisa lihat deh, tusukan yang diberi dari belakang itu biasanya pengkhianat. Dari belakang, pengkhianat. See. Jadi pahit, getir, manis hidupnya dia, pahitnya dia itu dari Anda. Biasanya yang nusuk dari belakang orang terdekat, bahkan orang yang kita cintai. Oke, di sini lihat deh. Tapi kenapa dia seperti pura-pura tidak sakit, pura-pura tidak pahit hidupnya? Pura-pura tidak dikhianati, atau dia menikmati rasa sakitnya itu karena dia mencintai Anda, dia bucin dengan Anda, dia addiction dengan Anda. Ini dia. What's going on? What are you doing, Sagittarius? Anda melukai pasangan Anda dengan sangat jelas di sini. Dia bertahan karena dia sangat addiction dengan Anda. Dia merasa hidup dia akan berakhir tanpa Anda. Dan lama-lama dia tidak bisa merasakan kebaikan, kebahagiaan karena udah terbiasa sakit. Addiction di sini. Okay, what's going on? Ini hubungan gak sehat, ini hubungan toxic, baby. So be careful. Bottom of the deck. Oh, naked before the star. Anda sangat attraction dengan tubuh seksi, sex attraction, physical attraction. Mungkin dia sering melihat Anda mengkhianati dia. Anda sering bersama dengan orang lain yang bukan pasangan Anda, tapi Anda menikmati, Anda menyakiti dia. Karena Anda mudah jatuh pada fisik. Jadi kalau lihat yang seksi-seksi, belahan-belahan, yang montok-montok, yang bohai-bohai, yang hot-hot, Anda langsung horny. Anda benar-benar seperti budak dari tubuh Anda karena Anda dikuasai oleh hasrat Anda, passion Anda, horny Anda. I'm sorry. Ya, ini 18 plus ya. So, Anda benar-benar seperti sangat buas begitu. Anda sangat buas dengan daging mentah. See. Oke. So, ini toxic couples ya. Oke. Oke, ini bisa vice versa. Saya tidak judgmental siapapun, baby. Oke, ini bisa vice versa. Karena ini general reading. You know what? General reading. So, kita lihat dari 78 deck, Sagittarius. Energi untuk dia yang terkoneksi dengan Sagittarius, apakah akan kembali? Energi untuk April dan Mei 2022. Please clarify, please clarify. Energi April dan Mei 2022 atau kapanpun Sagittarius nonton video ini. Please clarify, my darling angels. Thank you, thank you. Thank you. Apakah dia akan kembali, dia yang terkoneksi dengan Sagittarius? Oke, top untuk dia, bottom untuk Anda. Seven of Wands, Nine of Cups, Page of Cups. Dia terlihat sangat lemah di sini, sangat lemah. Karena dia bucin sekali dengan Anda, dia terlihat sangat lemah. And then energi dari energi Anda, Page of Wands, Page of Swords, Knight of Swords, Knight of Wands, Knight of Swords, drama di sini. High Priestess. Four of Wands, bottom of the deck Anda. Mungkin kalian sudah bersama tanpa menikah. Tinggal bersama. Atau mungkin Anda menikah secara religius, dan ini atas kemauan dua pihak, tidak ada paksaan. Anda dan dia mau bersama menikah di sini. Tapi di sini seperti menikah tanpa legalitas. Ya, seperti itu karena di sini ada High Priestess and then di sini ada Four of Wands. Seperti Anda menikah and then Anda hanya menikah secara keyakinan, secara religius di sini. Anda bersama tanpa paksaan. Anda berdua bersama tanpa paksaan.
So yang kencang adalah energi dari Pisces, Sagittarius, Librans, it's Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. So kita pertama ke, ya, sorry ya, ini berisik sekali. Ada yang WhatsApp. So kita lihat dari Seven of Wands di sini. Seven of Wands, dia mulai meruntuhkan temboknya dia di sini dan mulai jernih, menyadari bahwa dia harus merubah nasibnya dia, harus merubah perjalanan hidup dia. Baru ingin akan hendak berarti belum dong ya. Hanya melihat lagi, lihat lagi. Seperti kayak gini. Seperti orang yang baru sadar bahwa dia lagi disakiti, baru sadar bahwa dia tuh lagi minum racun gitu. Seperti orang yang baru sadar dari pingsan. Anda tahu, dia harus mampu untuk menguatkan dirinya untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Ini dia. Baru sadar kalau ternyata hubungannya toksik, bahwa selama ini tuh dia pahit hidupnya. Kenapa kok dia bisa mencintai orang sekuat itu, addiction malah di sini, padahal dia disakiti. Baru sadar. Ya, baru sadar. And then energi dari Nine of Cups di sini. Ini harapan dia. Deep sekali harapan dia. Untuk bisa menemukan Page of Cups di sini, untuk bisa menemukan orang lain yang bisa membawa dia pergi dari kamu. So, seperti dia terlihat lemah di sini menurut saya karena dia butuh orang lain untuk menarik dia dari addictionnya dia, untuk merdekakan dia dari addictionnya dia atau ketergantungannya dia sama Anda. Seperti orang yang baru sadar dari pingsan, harus butuh orang lain untuk memberikan tangannya, untuk membawa dia berdiri, bangkit pelan-pelan begitu. You know what? Seperti seorang yang sangat lemah di sini, yang sudah benar-benar terpuruk di sini, yang harus butuh orang lain untuk bawa dia keluar dari hubungan dia dengan Anda karena itu sangat toksik untuk dia. Nah, ini dia. So, ya, yang terkoneksi dengan Sagittarius, I know what you feel. I know. Okay? So don't forget to like, subscribe. Masih aja ya modus. Oke. Modus. So kita lihat lagi energi kamu. You don't care, yes, you don't care. Playing victim, yes, playing victim. And then ya, di sini seperti dia ada dan tiada. Oke, ada dan tiada. Anda sering masuk keluar dalam hubungan, Anda sangat tidak serius, Anda tidak bertanggung jawab. Ketika ada sesuatu yang tidak nyaman buat Anda akan menyalahkan orang lain, menyalahkan dia. Dan di sini Anda mengikuti diri Anda di sini seperti kayak Anda merasa Anda yang paling tahu, Anda yang paling benar, Anda yang harus menentukan arahnya, bagaimana hubungan ini ke depannya. Di sini seperti Anda merasa Anda punya kemampuan untuk memimpin hubungan ini. Di sini ada situasi terlalu banyak kesempatan yang diberikan the child di sini, seperti kesempatan lagi dan lagi, lahir lagi dan lagi tentang kesempatan untuk Anda di sini, dan Anda merasa Anda yang paling tahu, Anda merasa intuisi Anda yang paling benar. So Anda tetap bersama dengan dia, tapi di sini seperti Anda tidak bertanggung jawab dengan hubungan Anda sama dia. Oke. Di sini ada kebiasaan buruk. Anda juga punya kebiasaan buruk. Anda gampang sekali tergoda, terjatuh dengan sentuhan fisik begitu, dengan citra fisik begitu, fisik yang seksi, montok, bohai, atau ganteng, tampan, atau ya atletis. Di sini Anda mudah jatuh secara fisik. Pandangan mata Anda membawa Anda jatuh ke dalam toxic energy, kebiasaan toksik Anda. Oke. Kalau Anda tanya apakah dia akan kembali dengan Anda, come on Sagittarius, dia selalu
berharap di sini. Bukan orang lain yang akan membawa dia keluar dari toksik ini, tapi Anda. Even Anda sudah menyakiti dia begitu rupa, dia masih berharap kalian bersama lagi. Makanya saya bilang dia sangat lemah di sini. Bucin. Oke. Apakah dia akan kembali? Jawabannya Anda yang harus bertindak di sini untuk kembali. Karena Anda yang masuk keluar dalam hubungan ini. Sementara dia berharap Anda berubah di sini. Ini sangat toksik ya. Kalau saya jadi dia, saya tinggalkan Anda. Kalau saya jadi dia. Karena ini sangat toksik. Tidak bisa toleransi, tidak bisa kompromi, tidak bisa. Tapi ya, karena dia bucin sekali dengan Anda, dia merasa dia tidak bisa tanpa Anda di sini. So dia akan selalu mencintai Anda, berharap Anda berubah. Tapi apakah dia akan kembali? Anda yang kembali. Anda yang sering masuk keluar dalam hubungan ini. Anda yang lebih punya kepercayaan diri untuk selalu bersama, walau Anda terlihat tidak bertanggung jawab dalam hubungan ini. Anda yang kembali. Dia menunggu Anda, berharap Anda berubah di sini. Jadi kalau Anda berharap dia action, sepertinya tidak. Karena dia tidak kemana-mana. Dia selalu menunggu Anda. Dia sangat lemah di sini. Oke, so be careful dengan karma situation, Sagittarius. Ini sangat bad behavior, sangat toxic di sini kalau kamu yang ada di bottom of the deck. Karena ini bisa vice versa. Oke. Habis Sagittarius apa? Kita pergi ke apa ya? Kita pergi ke Gemini. Air sign. Kita akan pergi ke Gemini. My darling angels, energi Gemini. Sekali lagi Gemini. Apakah dia yang terkoneksi dengan Gemini akan kembali? Please clarify. Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk masa depan terdekat April atau Mei 2022 atau saat Gemini dapatkan video ini. Please clarify. Apakah jumping card dia akan kembali dengan Gemini? Please clarify. So ini decknya jumping card. So decknya dia di sini ada addiction. Addiction di sini ya bisa kita lihat seseorang yang terbiasa sakit dan hidup yang pahit. Dia terbiasa pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak merasa sakit, tetap berdiri tegak, bertahan di sini. Bahkan sudah terbiasa dengan rasa sakit, so dia tidak bisa membedakan antara manisnya hidup, karena sudah pahit hidupnya dia, dan bertahan karena merasa bahwa itulah kebahagiaan dia. Biasa orang yang addiction, dia merasa bahwa itulah sisi ternyaman dia di saat situasi yang dia bisa dapat apa yang dia rasain. Udah terbiasa sakit, udah nggak bisa lagi membedakan yang manis dalam hidup. Bahkan nggak mau digenggam erat-erat, memiliki banget. Addiction di sini, ketergantungan. Bottom of the deck. Today for tomorrow. Apa yang dilakukan hari ini untuk hari esok? Sepahit apapun jalani untuk hari ini, karena hari ini adalah untuk hari esok. Today for tomorrow. Hari ini untuk besok atau masa depan. Kamu merasa bahwa mengorbankan dia, menyakiti dia, memberi kepahitan dalam hidup dia adalah cara terbaik untuk hari ini, untuk masa depan Anda. Yang Anda lakukan di hari ini yaitu menyakiti dia, memberikan dia kepahitan dalam hidup dia, mengkhianati dia, dan dia tetap bertahan dengan Anda.
Ini orang yang seperti dia itu, kalau orang lain tanya, apakah kamu bahagia dengan Gemini? Ya, aku sangat bahagia. Padahal dia sakit banget di sini. Tapi Anda dari pihak Anda, karena bottom of the deck ini adalah energi Anda merasa bahwa ya saya melakukan itu karena untuk hari esok yang lebih baik. Seperti Anda mengorbankan orang lain untuk masa depan yang lebih baik. Ada seperti manipulatif begitu di sini. So be careful, Gemini. Anda sedang menyakiti orang lain karena bisa saja masa depan akan berbalik. Energi Anda yang merasakan hal ini di sini. Anda bisa lihat gambarnya, decknya cukup pahit hidup seseorang yang dihianati oleh pasangannya. Ya, kita lihat, atau orang yang dicintai. So kita lihat apakah dia akan kembali. Energi dari Gemini untuk dia yang terkoneksi dengan Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi April, Mei 2022. Please clarify. Darling angels. Thank you. Oke. Seperti biasa, top 3, bottom 3. Top untuk dia, bottom untuk Anda. Ten of Pentacles, King of Swords. Oke, Five of Wands. Oke. Bottomnya Anda, Page of Cups, Six of Swords, Ace of Pentacles, dan energi dari Nine of Wands. Anda pasang batas, boundaries di sini. Oke. Anda pasang batas, boundaries di sini. Bisa jadi Anda dealing dengan seseorang yang punya addiction dengan drugs, alkohol. Ya, mungkin dia punya addiction dengan narkoba, drugs, alkohol di sini. Bisa Anda terkoneksi dengan seseorang karena di sini ada Ten of Pentacles, di mana dia punya materi di sini cukup bagus. Anda cukup membutuhkan materi di sini, manipulatif. Jadi Anda bersama dengan dia itu kayak barter, kayak mutual. You need money, I need sex. You need money, I need sex. Jadi kayak bertukar kebutuhan. Mutual relationship di sini. Relationship as a transaction di sini. Oke. So, Anda pasang batas di sini untuk masa depan Anda butuh dia. Tapi takdir Anda ingin tentukan sendiri tanpa dia. So, ini sangat manipulatif. Ini dua orang yang membutuhkan dan saling berbarteran begitu. So, kita pergi ke energi dia. Ini ada Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Pisces di sini. Energi dari Capricorn, Taurus, Virgos, oke? Ini bisa energi saja. So, Ten of Pentacles di sini dia punya materi yang cukup stabil. Bisa kamu dealing dengan, bisa Anda dealing dengan single parents atau seseorang yang punya pasangan resmi. Seperti Anda berdealing dengan seseorang yang punya pasangan resmi, punya family di sini, punya status King of Swords di sini, seseorang yang seseorang yang punya pasangan resmi di sini, yang jernih berpikir bahwa I have money, I can buy everything. Di sini addiction, untuk memenuhi addictionnya dia, bisa dia addiction dengan seks di sini. So, dia punya segalanya, so dia bisa beli apapun yang dia mau, termasuk Anda, Gemini. And then energi dari Five of Wands di sini, seperti Anda bisa lihat di sini,
persaingan untuk mendapatkan sesuatu yang ternyata tidak berguna di sini. Seperti Anda menghancurkan sarang lebah, apa yang Anda inginkan akan menyerang Anda. Manisnya tidak sebanding dengan sengatan lebah. Anda bisa bayangkan deh. Dan ini seperti Anda itu adalah competition. Jadi dia berjuang untuk mendapatkan Anda tuh untuk pride-nya dia. Ternyata ini pahit. Kenapa? Manis kan? Jadi gini. Ini deck ini kayak gini. Dia ngejar Anda karena taruhan dengan teman-temannya atau bersaing dengan banyak orang karena Anda sangat diinginkan oleh semua orang. Madu di sini orang semua inginkan madu. Dia mengejar di sini. Dia bersaing dengan banyak orang. Tapi madu kalau sudah dipisahkan dari lebahnya itu akan bermanfaat ya kan. Tapi kalau masih ada dengan lebahnya di sini rumah lebah, Anda dapat madu, dia dapat madu tapi juga dapat serangan lebah gitu loh. Jadi dan dia bersaing gitu. Di sini ada banyak orang yang matanya tertutup, bisa aja dia kena pukulan dari orang lain begitu. Anda seperti sesuatu yang manis, tapi ketika mendapatkan Anda, lebih banyak pahitnya daripada manisnya. Dan dia sangat addiction dengan Anda di sini. Seperti dia bucin begitu dengan Anda. I see. So ini hubungannya. Karena mungkin Anda cantik, Anda ganteng, Anda tampan, Anda muda, Anda seksi, Anda hot di sini. Jadi seperti manis banget dapetin secara seks begitu, tapi pahitnya adalah mungkin ya dari pihak Anda Gemini di sini, Anda buai dia dengan perasaan cinta Anda, tapi Anda tidak kasih dia hati Anda. Di sini Anda bisa lihat. Ini energi Anda. Bottom of the deck adalah energi Anda Gemini. Anda beri dia semua rasa cinta ini, tapi Anda tidak kasih hati Anda. Seperti madu begitu, Anda buat dia merasa manis hidup dia, tapi Anda tidak cinta dengan dia. Hanya drama di sini, Six of Swords. Karena apa? Materi. Lu jual, gue beli. Nah ini dia. Anda tawarkan sesuatu yang membuat dia addiction dengan Anda, tapi dia harus bayar Anda materi. Anda nggak butuh banyak, Anda hanya butuh satu, Ace of Pentacles di sini. Kenapa? Anda mungkin seseorang yang belum mampu secara finansial, tapi di sini Anda melihat masa depan Anda. Ini semua untuk masa depan Anda. Bisa dipastikan Anda yang tinggalkan dia, karena Anda hanya butuh materi di sini dari pihak dia. Oke? Bisa dipastikan Anda yang tinggalkan dia. Lalu apakah dia akan kembali? Jawabannya iya. Dia akan kembali, karena dia sangat addiction dengan Anda, Gemini. Dia sangat ketagihan dengan Anda. Dia akan selalu menerima Anda, bahkan kembali dengan Anda. Even di sini Anda tidak mencintai dia. Oke, bisa saya pastikan ini Gemini yang tinggalkan pasangan dia. Dan ini bisa vice versa karena ini general reading. Oke, jadi apa dia akan kembali? Oh, dia selalu kembali ketika dia ketagihan di sini. Menikmati di sini. Jadi kayak manisnya lebih sedikit, lebih banyak pahitnya. Tapi karena dia ketagihan, maka dia akan terus datang kepada Anda. Oke, habis ini apa ya? Habis ini, Virgos ya. Kita akan pergi ke Virgos. Kita akan pergi ke Virgos. Bentar ya, saya shuffle dulu untuk netralisir energinya. Oke, udah berapa menit nih? Wow, berarti ini lebih dari 1 jam ya. So kita lihat di energi Virgos.
darling angels. Dia yang terkoneksi dengan Virgos. Please clarify, please clarify. Dia yang terkoneksi dengan Virgos. Oke, jumping card. Apakah akan kembali? Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, Virgos. Ini decknya dia karena jumping card ya. Bottom adalah punya kamu. Di sini ada Trump of Liars. Trump of Liars. Anda lihat di sini ada tengkorak yang pakai crown, golden crown. Oke, Anda bisa lihat ini dengan detail. Mudah-mudahan bisa terlihat. Seorang yang pakai golden crown ini biasanya status sosialnya high level, status sosial, or terlihat kaya, terlihat mampu secara materi, atau bisa tentang pride. Ya, mungkin dia punya pendidikan yang tinggi, mungkin dia punya kesuksesan karir, mungkin dia punya jabatan, atau mungkin dia kaya raya, atau mungkin dia sukses. Ini yang membuat pride-nya dia cukup tinggi. But ini seperti yang lagi tren sekarang, tapi ternyata flexing. See, ini tengkorak pakai golden crown, seperti orang flexing. Sebenarnya dia tidak mampu, tidak berdaya, seperti tengkorak. Di sini bajunya compang-camping, tapi pakai golden crown. Orang lihatnya dia kaya, orang lihatnya dia punya jabatan, orang lihat dia punya pendidikan, orang lihat dia hebat. Tapi dia seperti tengkorak yang menggunakan baju lusuh di sini. Tengkorak pakai baju lusuh itu terlihat seperti jiwa yang kering kerontang, kurus begitu, atau memang hanya flexing. Sebenarnya dia tidak sekaya itu, tidak setajir itu, tidak secerdas itu seperti yang Anda bayangkan. Hanya terlihat kamuflase, flexing di sini. Ya, ini seperti tren sekarang, orang-orang memilih flexing untuk terlihat, untuk menarik perhatian orang lain begitu. Tapi ya ternyata dia tidak seperti itu yang terlihat begitu. Ngerti nggak maksudnya? Mudah-mudahan Anda mengerti. So dia menciptakan image yang begitu perfecto di hadapan Anda. Ya, perfecto. And then button of the deck. Di sini ada yang menangis darah. I won't cry for you. Aku nggak akan menangis untuk Anda. Ini energi bottom of the deck Anda ya. So, Anda begitu rasa sakit, saking pahitnya hidup Anda tidak bisa menangis. Anda tidak bisa menangis. Orang-orang yang tidak bisa menangis itu terlalu pahit hidupnya, terlalu biasa dengan kepahitan. Jadi udah terbiasa, jadi nggak bisa nangis. Walaupun ada masalah yang bertubi-tubi, kayaknya nggak bisa nangis lagi. Maka di sini ada seseorang yang menangis darah dengan air mata darahnya. Apakah Anda tertipu? Anda tertipu karena di sini banyak kasus. Ya, masa-masa sekarang banyak orang tertipu dengan flexing. Banyak orang bilang, ya nggak masalah kalau flexing kalau nggak merugikan orang lain. Tapi bagaimana kalau nggak usah flexing dan tidak merugikan orang lain, itu lebih baik kalau menurut saya ya. Tapi kalau menurut orang lain terserah, mereka mau flexing, katanya nggak apa-apa sih kalau flexing asal nggak merugikan orang lain. Tapi alangkah baiknya tidak usah flexing dan tidak merugikan orang lain. Hiduplah senatural mungkin. Tapi kan tidak semua orang mau hidup natural begitu. Ada yang ingin jadi pusat perhatian atau fokus center orang lain begitu. So itu pilihan hidup ya. Baik atau buruk ya tergantung. Karena kalau Anda flexing lama-lama Anda tidak tahu diri Anda sendiri. Anda jadi lupa tentang diri Anda. Karena Anda terlalu banyak mencitrakan diri Anda dengan wujud yang lain begitu. Anda jadi krisis identitas begitu I guess. But ya katanya nggak apa-apa, ya oke lah kalau bisa bedain antara yang flexing dengan enggak. Karena kadang-kadang diri sendiri jadi rusak karakternya hanya karena flexing. Hanya karena flexing. So ya itu menurut saya sih. Tapi kalau Anda merasa it's okay dengan flexing, it's a good for you, ya jalani apa yang menjadi keputusan Anda. Oke. So kita lihat lagi energi tentang ini ya. Apakah dia akan kembali? Darling Angels, please clarify energy untuk Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energy untuk Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus.
Apakah dia akan kembali? Please clarify, please clarify. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Untuk dia yang terkoneksi dengan Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you energi April dan Mei 2000, April sampai Mei 2022 atau timeless saat Virgos menonton video ini. Please clarify, please clarify. Thank you. Seperti biasa, top deck energi Anda, bottom energi topnya energi dia, bottomnya energi Anda, but ini bisa vice versa. The Magician, Nine of Pentacles, the Chariot energy. Oke. Ada Cancer di sini, Taurus di sini, Capricorn, Virgos. Anda bisa dealing dengan sesama earth sign. Ini bottom of the deck energi Anda, Queen of Swords, energi dari Five of Pentacles, energi dari Six of Wands. Oke. Bottom of the deck, Lovers. Ini soulmate connection. Anda sangat menikmati keintiman dalam berkomunikasi dengan pasangan Anda. Heart to heart conversation di sini menjadi power untuk diri Anda. Anda bahagia banget kalau ngobrol sama dia, bicara sama dia. Karena Anda ngerasa terlengkapi, fulfillment dengan kehadiran dia itu ketika Anda saling bicara berdua di sini. Intim sekali, soulmate connection. Oke, so dia sangat penuh dengan standarnya dia, bibit bebet bobot babatnya dia ini ya. Flexing dia. Bisa juga bukan flexing, tapi ya orang lihat dia kaya raya, punya materi, sukses begitu, tapi dia ternyata nggak bahagia. Bisa juga dengan situasi kayak gitu. Oke? So kita pergi ke energi dia, the Magician energi di sini. Dia mau melakukan apapun di sini. Apapun di sini. Nine of Pentacles tentang single. Oke. Dia sangat lonely dengan singlenya dia. Kamu dealing dengan seseorang yang sibuk mencitrakan dirinya terlihat. Jadi kayak, gimana sih orang yang habis waktunya untuk bekerja agar terlihat sempurna di hadapan orang lain, tapi ternyata dia single. Dia lonely. Ini dia. So the Chariot energy seperti dia butuh orang lain untuk melepaskan rasa cinta dia, keinginan dia. Ya, dia makhluk sosial, butuh orang lain, tidak bisa sendiri. So di sini dia akan kembali dengan Anda. Mungkin dia akhiri hubungan di sini. Karena Anda tidak memenuhi salah satu kriterianya, karena dia punya banyak kriteria di sini. Seseorang yang melihat orang lain dari status sosial, dari babat, bibit, bebot, dan semua macam rincian-rincian dia dengan segala macam detail-detailnya dia. Oh my god, ini pusing banget kamu dealing dengan orang-orang yang melihat dari sisi duniawinya aja, yang terlihat citra. Pokoknya harus sempurna begitu, perfecto begitu. Oke. And then di sini dia akan kembali karena dia lonely, dia sendiri. Kayak dia nggak punya teman begitu, so dia akan melakukan apapun untuk kembali sama Anda. Kayak dia akan melakukan apapun untuk kembali sama Anda. Karena hanya Anda yang bisa pahami betapa Anda bisa lihat di sini betapa tengkoraknya dia. Anda bisa lihat betapa dia tidak punya teman begitu yang benar-benar bisa mencintai dia seperti dia merasakan cinta dari Anda di sini. So dia melakukan apapun untuk menjadi sendiri.
Dan ketika moodnya lagi bagus, moodnya dia lagi bagus, Anda dengar baik-baik, ketika moodnya dia lagi bagus, dia minta balikan lagi sama Anda. So kalau Anda tanya apakah dia akan kembali sama Anda, iya, ketika moodnya dia lagi bagus. Apalagi kalau dia udah ngerasa benar-benar lonely, dia akan ngelakuin apapun untuk bisa kembali sama Anda, Virgos. So ini energi Anda, Queen of Swords, Anda mulai berpikir lagi dan lagi, mengkritisi situasi, melihat dengan cara yang lebih jernih, betapa Anda merasa dia sangat berbeda, kalian punya banyak perbedaan di sini. Anda merasa bahwa hidup Anda ini berbeda sekali dengan dia. Anda itu selalu berjuang dan memenangkan apapun yang Anda inginkan, terutama tentang cinta, kasih sayang di sini. Anda benar-benar sangat memuja dan mengagung-agungkan tentang cinta, kasih sayang, kebaikan, ya sisi-sisi yang sangat humanis di sini. Sementara dia tidak. Anda dealing dengan seseorang yang punya hati besi di sini, yang hidup dari leher ke atas, ya. Jadi leher ke atas itu dia cuma mikirin yang dari leher ke atas. Kepala itu melambangkan mahkota, ya. Jadi kayak kepala itu melambangkan pride, kesombongan diri, jabatan, posisi, status sosial. Leher ke atas. Leher ke bawah, bahkan ini dari kepala ke bawah pun tengkorak. So, dia tidak peduli dengan sisi kemanusiaan, humanis, dengan cinta kasih sayang, orang-orang di sekitar, enggak semuanya itu bisa dibeli. Nah, ini kamu dealing dengan dia. So, makanya di sini kamu nangis air mata darah karena kamu ngerasa kamu banyak sekali diabaikan, kamu merasa bahwa Queen of Swords, Six of Wands di sini. Kamu ingin dia perjuangkan kamu karena Anda merasa bahwa itu bukti cinta dia sama Anda. So dia akan melakukan apapun karena dia lonely di sini. So I will do anything for you, Virgos. I will back to you. See, seperti dia gagal move on dan dia terus single. Tidak ada yang mau sama dia, yang mau pahami dia, yang mengerti dia seperti Anda. So dia akan kembali ke Anda. Anda tak tergantikan, Virgos. Even di sini, ya, dia sangat haus dengan cinta Anda karena dia punya hidup hanya dari kepala ke atas. So dia cuma punya harta, kekayaan, bisnis yang sukses, karir yang oke, jabatan yang oke, ataupun pendidikan yang oke, tapi gak ada yang mencintai dia. Dia sangat lonely. Oke, so dia akan kembali. Of course, dia akan kembali. Hanya Anda yang bisa mengisi kekosongan dirinya. Oke, so kita pergi. Habis dari Virgos nih kemana lagi ya? Biasanya harusnya live ya, tapi ya saya nggak ngerti live. Oh my